Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 25. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung, atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya, induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu. Apabila ada seorang jatuh dari atasnya, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan tak membusukkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku." Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya." Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, "Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu." Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak,
dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Orang yang hancur, buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya dan ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian, menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu, bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu, yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu.
Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Mazmur pasal 44 ayat 18 sampai ayat 27. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau, dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala, dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Amsal pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lukas pasal 9 ayat 46 sampai ayat 62. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."